Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu yang berbahagia sebangsa setanah air, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim dari Kota Sukabumi di Jawa Barat, menyampaikan salam takdim, salam moderasi untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama merenung pentingnya moderasi beragama di kurikulum pendidikan, terutama Bapak Ibu di era milenial seperti sekarang ini. Bapak Ibu bisa melihat kekerasan di mana-mana, penganiayaan di mana-mana, mengatasnamakan agama. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu moderat? Moderat atau moderasi, moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah diskusi kita sering melihat seseorang yang menjadi moderator. Dia bersikap tengah-tengah antara pro dan kontra dalam diskusi tersebut. Dia tidak boleh memihak kepada suatu pihak manapun. Kemudian sesuatu moderasi itu adalah moderat itu adalah bersifat baik. Di antara sifat-sifat baik itu yaitu antara dua sifat baik dan sifat buruk. Jadi moderasi itu adalah sifat baik antara sifat terlalu baik dan sifat buruk. Contohnya adalah sifat berani. Sifat berani itu adalah sifat baik di antara bahwa dia takut dan dia ceroboh. Kemudian sifat dermawan itu juga sifat baik antara sifat boros dan juga sifat kikir. Bapak Ibu, di dalam moderasi beragama bukan berarti kita memoderasi ajaran agama, tetapi kita bersikap melaksanakan, menjalankan ajaran agama sesuai dengan sifat pertengahan tadi, tidak cenderung ke kiri, tidak cenderung ke kanan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjalankan kurikulum di dunia pendidikan, maka kita harus mengajak kepada peserta didik untuk bersifat adil. Artinya dia tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tidak cenderung ke ekstrim kanan, ekstrim kiri di dalam menjalankan ajaran agama. Ketika kita menjalankan ajaran agama berlebihan, misalkan dia sembahyang dari pagi, siang, sore, malam, tanpa memperhatikan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, sehingga ia acuh dengan tetangga tidak baik, bahkan menyakiti tetangga, maka dia berlebihan di dalam beragama. Itu adalah sifat yang buruk. Demikian juga ketika kita tidak menjalankan ajaran agama, itu adalah sifat yang buruk. Bapak Ibu yang beragama, tentu Bapak Ibu akan mengambil sifat yang terbaik sesuai dengan hakikat dari ajaran agama itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Kita tidak boleh berlebihan di dalam menjalankan ajaran agama sehingga dia menghalalkan segala cara. Apabila ia tidak menghendaki sesuatu keburukan, tentu dia tidak akan menimbulkan ekstrim ke kiri tadi, yaitu dengan cara ia karena pahamnya tidak sama maka dia mengkafirkan, pahamnya berbeda maka dia memusuhi, bahkan sampai dia membunuh. Itu adalah ajaran agama yang tidak sesuai dengan hakikat ajaran agama itu sendiri. Prinsip beragama yang moderat adalah dua, yaitu prinsip adil, yaitu pertengahan, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, dan juga berimbang, sesuatu yang berjalan di tengah-tengah. Bapak Ibu, ketika kita memahami pengalaman seorang yang beragama, yang kita pernah mendengar adanya ajaran yang dia mengkafirkan atau yang disebut dengan ajaran yaitu murji'ah. Kemudian dia di dalam melaksanakan ajaran agamanya, ketika dia melihat ada yang tidak sama dengan dia, maka dia mengkafirkan, sampai dia membunuh, padahal satu keyakinan, seagama. Nah, itu adalah ajaran agama yang ekstrim. Bapak Ibu yang berbahagia, contoh melanggar bahwa kita ini adalah ajaran agama, melaksanakan ajaran agama, melanggar batasan kemanusiaan.
Jika seorang atas nama ajaran agamanya misalkan melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Ya. Contoh konkret dengan dalil jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar atau di tengah mall, ya, sehingga puluhan nyawa melayang, bahkan nyawa yang tidak berdosa sama sekali. Bapak Ibu yang gamblang, kita bisa melihat ya bahwa seorang yang melanggar ajaran agama itu sudah ya ditangkap dan sudah diadili. Bapak Ibu yang berbahagia, seorang ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan, jika engkau seorang ya yang beragama melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Bapak Ibu, di dalam menjalankan ajaran agama yang moderat adalah sifat kebersamaan dan sifat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang nyata adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kesepakatan yang nyata. Harus kita terapkan di dalam kurikulum pendidikan dan kita ajarkan kepada anak didik peserta didik kita. Bagaimana kita memilih bahwa kita ini adalah manusia yang mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tentu dengan cara memuliakan sesama manusia atau bahkan memuliakan ya binatang sekalipun. Kemudian Bapak Ibu yang paling kita harus pegang teguh adalah moderasi beragama adalah sifat utamanya adalah jalan tengah. Akhirnya adalah kita adanya toleransi di dalam beragama. Bagaimana kita membedakan pokok agama dan tafsir agama Bapak Ibu? Di dalam kita melihat bagaimana pokok agama ya, bahwa kita wajib melaksanakan sembahyang, itu adalah pokok agama. Tafsiran melaksanakan ibadah atau sembahyang itu, maka berbeda banyak penafsiran. Itulah tafsir dan juga ajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita menjalankan di dunia pendidikan, kita harus menjalankan ajaran moderasi beragama dan juga mengajak seluruh stakeholder di dalam dunia pendidikan untuk memegang teguh prinsip-prinsip yaitu ta'adub. Artinya kita harus memperhatikan yaitu adab, ya, sopan, santun, kemudian memperhatikan juga ta'adil atau bersikap jalan tengah. Kemudian kita juga harus bersikap berimbang, ya, dan juga harus tawasul. Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengajak kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang bergerak di dunia pendidikan, mari kita sama-sama pegang teguh moderasi beragama. Mari kita ajarkan pentingnya moderasi beragama di dunia pendidikan, karena dengan moderasi beragama kita bisa hidup rukun dan damai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi.